Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairunisa. Saya di sini akan melanjutkan tugas UTS sebelumnya, yaitu sekarang materi tentang data kuesioner dengan data primer. Di sini definisi data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Beberapa teknik pengumpulan data primer antara lain observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Definisi data kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada responden. Jawaban responden atas semua pertanyaan dalam kuesioner kemudian dicatat atau direkam. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang paling efisien bila peneliti mengetahui secara pasti data atau informasi apa yang dibutuhkan dan bagaimana variabel yang menyatakan informasi yang dibutuhkan tersebut terukur. Selanjutnya ada uji-uji SPSS untuk data primer. Yang pertama ini ada statistik deskriptif. Yang kedua ada uji kualitas data. Dalam uji kualitas data terdapat uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya yang ketiga ada uji asumsi klasik. Yang keempat ada uji regresi linear berganda. Yang kelima ada uji hipotesis. Di dalamnya ada uji T dan uji F. Yang terakhir ada uji koefisien determinasi. Selanjutnya ada contoh kasus yang biasa digunakan dalam data primer ini. Seorang mahasiswa menyebarkan kuesioner untuk mengumpulkan data yang dia perlukan. Di dalam kuesioner tersebut terdapat beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan variabel kemandirian belajar, motivasi berprestasi, dan prestasi praktikum. Keterangannya, 1. Sangat tidak setuju, 2. Tidak setuju, 3. Netral, 4. Setuju, 5. Sangat setuju. Selanjutnya ada penjelasan dari beberapa uji. Yang pertama ada statistik deskriptif. Statistik deskriptif yaitu membahas tentang cara-cara pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang berguna dan mudah dipahami. Dengan kata lain, statistika deskriptif adalah penggambaran data yang telah dikumpulkan. Banyak cara yang bisa digunakan untuk menggambarkan data. Bisa menggunakan tabel distribusi, grafik, diagram, atau dalam bentuk narasi. Kita bisa langsung menguji statistik deskriptifnya. Ini ada data kuesioner untuk menguji data primer yang akan kita cari. Di sini ada name, gender, kelas, dan variabel-variabel lainnya. Di sini juga ada total B, total M, total W. Selanjutnya kita ke variabel view. Di sini gender kita masukkan 1 laki-laki, 2 perempuan. Selanjutnya di kelas kita bisa masukkan 1 akuntansi A, 2 akuntansi B, 3 akuntansi C. Variabel-variabel ini kita masukkan keterangan yang tadi, di mana 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Kita klik OK. Di sini kita masukin seperti tadi. Dan total B-nya kita masukin labelnya kemandirian belajar, motivasi berprestasi, dan prestasi praktikum.
Kita bisa kembali ke data view. Kita akan coba statistik deskriptifnya. Kita ke analyze, deskriptif statistik, lalu ke frekuensi. Pilih variabel yang ingin kita uji. Saya akan memilih gender, kelas, B1, M1, dan juga W1. Lalu kita ke menu statistik, kita pilih mean, median, mode, sum. Setelah itu kita pilih yang ada di sini, kita bebas untuk memilih apapun. Lalu klik continue. Setelah itu kita ke charts, kita pilih by charts, lalu oke. Sudah bisa kita lihat di tabel statistik, rata-ratanya B1 itu 3,7, mediannya 4, modenya 4, dan seterusnya. Di frekuensi tabel, di sini gendernya, gender laki-laki itu frekuensinya ada 109, perempuan ada 62 dengan jumlahnya 171. Kelas akuntansi A itu frekuensinya 64, akuntansi B 71, akuntansi C 36. Sehingga jumlahnya 171. Di sini sama ya teman-teman. Di sini di variabel B01 terdapat frekuensi sangat tidak setujunya itu ada 4, tidak setujunya ada 16, dan seterusnya sehingga 171. Dan M01 juga seperti itu, sangat tidak setuju, netral, dan seterusnya. Di sini ada bar chart. Kita bisa lihat di gender itu laki-laki dan perempuan. Kelasnya ada 3, akuntansi A, akuntansi B, dan akuntansi C. Di B01, di sini yang paling banyak itu setuju frekuensinya. Di M01 paling banyak juga setuju. Netral juga banyak. Di W01 itu lebih tinggi netral. Oke, kita lanjut ke pengujian selanjutnya di kualitas data. Uji kualitas data adalah uji yang disyaratkan dalam penelitian dengan instrumen kuesioner. Tujuannya untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan itu valid dan reliable. Sebab kebenaran data yang diolah sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Di uji kualitas data ini terdapat 2 uji. Yang pertama ada uji validitas, yang kedua ada uji reliabilitas. Uji validitas merupakan alat uji yang digunakan untuk mengukur keakuratan data yang teliti. Uji reliabilitas adalah pengujian yang dilakukan terhadap butir-butir pertanyaan dari angket untuk mengukur keandalan atau konsistensi dari instrumen penelitian. Kita bisa langsung mengujinya di SPSS. Di sini sudah ada data kuesioner yang sebelumnya, sama seperti statistik deskriptif. Kita bisa langsung untuk melakukan uji kualitas data untuk menguji validitas dan reliabilitasnya. Yang pertama kita ke analyze, scale, reliability analysis. Selanjutnya kita pindahkan beberapa variabel ke item ini. Yang pertama kita ke variabel B dulu. Kita pindahkan. Lalu kita klik statistik. Lalu kita bisa pilih antara item, scale, atau scale if item delete. Kita akan pilih ketiganya. Lalu kita klik continue dan klik OK.
Di sini yang B sudah keluar, kita lanjutkan ke variabel yang kedua. Analyze, scale, reliability. Ini kita masukkan lagi, kita keluarkan. Selanjutnya N. Kita pilih yang scale if item delete, continue. Oke. Lalu yang terakhir, langkahnya sama. Kita pilih yang W, yang variabel ketiga. Kita klik statistik. Ini kita bebas ya teman-teman untuk memilih yang manapun. Lalu klik OK. Setelah kita masukkan variabel-variabel yang ada, kita bisa langsung lihat di sini. Yang pertama ada tabel cache processing summary, di mana ada jumlah data 171. Selanjutnya di tabel reliability statistik, current batch alpha-nya 0,767. Nah, 0,7 ini lebih besar daripada 0,6. Yang artinya variabel yang kita masukkan itu reliable. Selanjutnya ada tabel item statistik. Di sini ada rata-ratanya, ada jumlah datanya 171. Selanjutnya ada item total statistik. Tabel item total statistik ini kita bisa melihat uji validitasnya. Nah, kita bisa melihat di corrected item total correlation, di mana B01 ada 0,6, B02 0,6, B03 0,4, dan seterusnya. Dan bisa kita ketahui kalau uji validitas itu sebagai dasar pengambilan keputusan jika nilai corrected item total correlation-nya lebih dari 0,3, artinya itu variabel yang kita input itu valid. Sedangkan di sini nilainya lebih dari 0,3, yang diartikan bahwa variabel yang kita input itu valid. Selanjutnya kita ke variabel kedua, di mana current batch-nya di tabel reliability statistik, current batch-nya itu 0,8, yang artinya lebih besar dari 0,6. Di mana kalau lebih dari 0,6, artinya pernyataan-pernyataan yang kita masukkan itu reliable. Selanjutnya, untuk menguji validitasnya di item total statistik, di sini kita bisa lihat di corrected item total correlation-nya lebih dari 0,3 semua. Berarti pernyataan yang kita masukkan untuk variabel kedua itu valid. Selanjutnya ke variabel ketiga, reliability statistiknya, current batch alpha-nya 0,7, di mana lebih besar dari 0,6. Pernyataan yang kita masukkan untuk variabel ketiga itu reliable. Selanjutnya, untuk menguji validitas pada variabel ketiga, kita melihat ke corrected item total correlation. Di sini nilainya lebih dari 0,3. Jika lebih dari 0,3, berarti pernyataan yang kita masukkan untuk variabel ketiga itu valid karena lebih dari 0,3. Selanjutnya ada uji asumsi klasik, yaitu dilakukan terhadap model regresi yang digunakan dalam penelitian untuk menguji baik atau tidaknya model regresi tersebut. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik digunakan untuk menguji bahwa analisis regresi bebas dari asumsi klasik seperti
normalitas, multicol, dan hetero. Di uji asumsi klasik terdapat 3 uji. Yang pertama ada uji normalitas, yaitu bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Yang kedua ada uji multicol. Uji multicol bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Yang ketiga, ada uji hetero. Uji hetero bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat kesamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Di sini ada uji normalitas, di mana pengujiannya untuk lebih sederhana, pengujian ini dapat dilakukan dengan melihat profitabilitas dari KEZ statistik. Yang pertama, jika nilai SIK lebih kecil dari 0,05, maka residual dalam suatu regresi tidak terdistribusi dengan normal. Yang kedua, jika nilai SIK lebih besar dari 0,05, maka nilai residual dalam regresi terdistribusi dengan normal. Selanjutnya, ada uji multicol. Uji multicol ini dilakukan dengan melihat nilai tolerance value dan nilai FIF pada tabel koefisien. Kriteria hasil pengujian adanya multicol yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nilai tolerance value-nya lebih kecil dari 0,1 atau nilai FIF-nya lebih besar dari 10, itu terjadi multicol. Sebaliknya, jika nilai tolerance value lebih besar dari 0,1 atau nilai FIF-nya lebih kecil dari 10, itu tidak terjadi multicol. Selanjutnya ke uji hetero. Uji hetero ini dilihat pada grafik scatter plot, yaitu antara nilai prediksi variabel dependen yaitu spread dengan residualnya stress sheet. Deteksi ada tidaknya hetero dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada scatter plot antara stress sheet dan spread yang telah diprediksi. Kita bisa langsung menguji uji asumsi klasik pada SPSS. Di sini ada data kuesioner yang kita gunakan sebelumnya. Kita ke variable view-nya. Di sini kita bisa melihat variabel pertama itu kemandirian belajar, yang kedua motivasi berprestasi, yang ketiga prestasi praktikum. Di sini kita bisa lihat bahwa variabel kemandirian belajar dan motivasi berprestasi apakah mempunyai pengaruh terhadap prestasi praktikum. Menguji apakah variabel independen ini berpengaruh terhadap variabel dependen, di mana variabel independen ini adalah kemandirian belajar dan motivasi berprestasi. Sedangkan para variabel dependen yaitu prestasi praktikum. Yang pertama, kita ke analyze, regression, linear. Kita masukkan prestasi praktikum ke dependen. Seperti disebutkan sebelumnya, prestasi praktikum ini menjadi antara kemandirian belajar dan motivasi berprestasi. Kita masukkan variabel kemandirian belajar dan motivasi berprestasi ke independen. Lalu kita klik menu statistik. Selanjutnya kita checklist Schoolin, continue. Lalu ke menu plots, kita masukkan stress sheet ke Y. Lalu spread ke X. Lalu kita bisa klik continue. Selanjutnya kita ke menu save.
Di sini kita bisa pilih unstandardized. Alasannya karena untuk kepentingan analisis regresi berganda. Lalu kita klik continue. Sekiranya sudah diisi, kita klik OK. Sudah keluar hasil outputnya, tapi kita harus kembali lagi ke data questionnaire yang tadi. Kita lakukan pengujian lagi. Yang pertama kita klik analyze, non-parametric, legacy dialog, dan one sample KS. Setelah itu kita pilih unstandardized ke test variable list. Sini kita masukkan, lalu kita klik OK. Uji normalitas pada tabel n-part test, di mana nilai segmennya itu 0,074. Seperti materi tadi, jika nilai signya lebih besar dari 0,05, artinya nilainya terdistribusi dengan normal. Lakukan uji multicol, kita bisa lihat pada tabel koefisien. Ini tabel koefisien di kolom tolerance dan FIF. Sesuai materi, jika nilai tolerance lebih besar dari 0,1, lalu nilai FIF-nya lebih kecil dari 10, artinya tidak terjadi multicol. Di sini nilai tolerance-nya itu 0,7, di mana lebih besar dari 0,1 dan nilai FIF-nya lebih besar dari 0,1, yang artinya dalam variabel yang kita masukkan ini tidak terjadi multicol. Selanjutnya kita bisa melihat dalam uji hetero pada grafik scatter plot. Di sini kita bisa melihat grafik scatter plot di mana data ini menyebar dengan baik, yang artinya tidak terjadi homogen. Kita bisa melihat terdapat lingkaran-lingkaran kecil yang tersebar di berbagai titik, di mana ada beberapa lingkaran juga yang berdekatan, tetapi tidak terjadi tumpang tindih. Artinya dalam grafik scatter plot ini tidak terjadi hetero. Jadi dalam uji asumsi klasik ini masih aman, karena uji normalitasnya terdistribusi dengan normal, uji multicolnya tidak terjadi multicol, dan uji heteronya tidak terjadi hetero. Selanjutnya kita ke uji hipotesis dengan uji F dan uji T. Di sini uji hipotesis adalah uji yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, analisis regresi linear berganda. Yang kedua, pengujian parsial, uji statistik T, dan pengujian simultan atau uji statistik F. Yang terakhir ada uji koefisien determinasi. Selanjutnya, di sini ada penjelasan tentang uji regresi linear berganda, yaitu pengolahan data penelitian ini menggunakan regresi linear berganda atau multiple regression, yaitu karena banyak faktor dipengaruhi lebih dari satu variabel yang dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh dari beberapa variabel bebas independen terhadap variabel tidak bebas. Di sini ada penjelasan tentang uji statistik. Menurut Ghazali, menyatakan bahwa pada dasar uji F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersamaan terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusannya berdasarkan hasil output SPSS. Jika nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka model penelitian dapat digunakan. Jika nilai segmen lebih besar dari 0,05, maka model penelitian tidak dapat digunakan.
bisa dilihat pada tabel ANOVA pada kolom SIG. Kita bisa lihat ke output yang tadi. Di sini kita melihat uji F terlebih dahulu ke tabel ANOVA. Di sini ada kolom SIG. Jika nilai SIG-nya lebih kecil dari 0,05, maka data penelitian ini dapat digunakan. Di sini nilai SIG-nya itu 0,0, di mana lebih kecil dari 0,5. Berarti data penelitian yang digunakan itu dapat dipakai atau dapat digunakan untuk penelitian. Selanjutnya, untuk melihat uji T, kita bisa melihat ke tabel koefisien. Kita masuk ke materinya terlebih dahulu. Selanjutnya, ada uji T. Menurut Ghazali, uji T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi-variasi variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan uji T dalam analisis regresi adalah jika nilai SIG lebih kecil dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Jika nilai segmen lebih besar dari 0,05, maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Bisa dilihat pada tabel koefisien pada kolom SIG. Kita masuk ke output yang tadi. Sini ada tabel koefisien, kita bisa lihat nilai SIG-nya. Tabel ini adalah tabel yang sama dengan uji multicol, tetapi uji multicol itu berfokus pada kolom tolerance dan FIS, sedangkan uji T berfokus pada kolom T, SIG, serta kolom B ini. Kita lihat di kolom SIG itu nilai SIG-nya 0,000. Berarti di bawah 0,05. Dan berarti juga variabel independennya berpengaruh terhadap variabel. Berarti variabel independennya berpengaruh terhadap variabel dependen, di mana variabel independennya itu kemandirian belajar dan motivasi berprestasi. Di mana variabel independen dapat berpengaruh terhadap dependen, di mana kemandirian belajar dan motivasi berprestasi berpengaruh kepada prestasi praktikum. Saat pengaruhnya positif atau negatif, kita bisa melihat di kolom B ini. Setelah kita lihat, angka yang ada semuanya positif. Yang berarti pengaruhnya juga positif. Contohnya, semakin tinggi motivasi untuk berprestasi, maka semakin tinggi juga prestasi yang akan didapat. Dapat disimpulkan bahwa kemandirian belajar dan motivasi berprestasi mempengaruhi prestasi praktikum. Selanjutnya kita ke uji koefisien determinasi atau R-square. Koefisien determinasi pada intinya adalah untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi atau R-square ini adalah antara 0 dan 1. Nilai koefisien determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Bisa dilihat pada tabel model sumari pada kolom R-square. Kita masuk ke tabel model sumari di mana R-square-nya ini 0,542. Jika kita jadikan persen adalah 54,2. Yang artinya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya sebesar 54,2. Kemandirian belajar dan motivasi berprestasi berpengaruh terhadap prestasi praktikum sebesar 54,2%. Dan masih ada sisa sebesar 40,4%
45,8% bisa dikatakan ada variabel lain yang berpengaruh juga terhadap prestasi praktikum, selain motivasi berprestasi dan kemandirian belajar. Misalnya lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, pemberian uang saku, di mana lingkungan keluarga yang nyaman, lingkungan pertemanan yang baik, pemberian uang saku yang teratur akan mempengaruhi prestasi praktikum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.